Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah fisioterapi disaster atau terapi K3 dan kegawat daruratan, pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan yang ke-12 ini, topik bahasan kita adalah bagaimana peran dan kewenangan terapi di ICU. Seperti kita ketahui juga ICU merupakan sebuah unit ya, emergensi atau penanganan khusus yang ada di pelayanan rumah sakit. Nah, pada topik ini nanti beberapa topik yang kita bahas, antara lain bagaimana gambaran ICU itu sendiri, latar belakangnya, kemudian peralatannya, kemudian beberapa rekomendasi yang disarankan untuk pasien untuk dirawat di ICU. Kemudian yang kedua juga nanti kita bahas tentang tata laksana pasien di ICU, apa sih yang menyebabkan pasien masuk ICU, atau bagaimana juga tadi ada peralatan dan bagaimana masalah etik dan legal ya di penanganan pasien di ICU. Kemudian yang ketiga, baru kita masuk pada intervensi terapi. Di sana ada kita bahas subtopik yang antara lain ada informed consent, terapi yang harus diberikan pasien di ICU, baik keluarganya kalau pasien tidak sadar, kemudian bagaimana rencana intervensi dan bagaimana prosedur intervensinya. Saya coba share dokumen dulu. Nah, ini topik kita ya, sesi 12, peran dan wewenang terapi di ICU. Nah, yang pertama kita lihat latar belakangnya bahwa pelayanan ICU ini atau unit intensive care ini merupakan pelayanan di rumah sakit ya, merupakan bagian pelayanan rumah sakit dengan sumber daya yang khusus ya. Artinya baik sumber daya manusianya maupun peralatan dan sebagainya ini khusus ya, paling tidak ada mereka mempunyai kompetensi lebih untuk layanan ini ya. Kenapa? Karena layanan di ICU perlu layanan segera, kemudian dengan pelayanan darurat, kemudian menggunakan beberapa peralatan yang spesifik yang mungkin di luar bagian ICU tidak ditemukan. Nah, ini latar belakangnya bermula pada tahun 1860, di sana Florence Nightingale, seorang perawat, mengusulkan agar perawatan di ICU itu juga diberikan bantuan pernapasan sesuai dengan yang dilakukan oleh para dokter anestesi. Waktu itu karena apa? Karena kematian di ICU itu banyak terjadi terutama pada pasien pasca bedah. Jadi waktu itu Florence Nightingale mengusulkan bahwa tindakan anestesiologi khususnya untuk bantu pernapasan dilakukan sampai pasien pasca bedah. Kemudian pada tahun 1950 ada evolusi ICU, itu dimulai dengan adanya wabah penyakit poliomyelitis di Skandinavia. Nah, di situ mulailah banyak bergiat, mulailah membutuhkan beberapa ICU dengan kelengkapan sumber dayanya. Kemudian pada tahun 1952 ini Engstrom membuat alat alat bantu pernapasan atau pernapasan mekanik, ini juga menggantikan bantu pernapasan secara manual. Nah, kemudian juga sekarang ini ICU modern ini juga sudah ada cabang ilmu intensive care medicine-nya, jadi tidak hanya sekedar ICU ya. Jadi mereka juga kalau dokter spesialisnya ada dokter spesialis intensive care medicine. Bagaimana dengan terapi? Nah, terapi di ICU juga sama dengan terapi di bagian rumah sakit yang lainnya. Artinya sama dengan pelayanan terapi di bagian yang lainnya di dalam sebuah rumah sakit, namun tentu harus memiliki kompetensi lebih atau kompetensi yang khusus ya untuk penanganan pasien-pasien di ICU. Nah, mengapa perlu terapi di ICU? Karena akibat perawatan yang ada di ICU itu timbul ICU EW, istilahnya intensive care unit acquire weakness. Jadi pasien mengalami kelemahan ya terutama otot dan kondisi tubuh lainnya akibat dirawat di ICU. Ini yang melatar belakangi mengapa pasien mengapa terapi perlu dirawat di ICU. Nah, berikutnya karakteristik di ICU itu adalah seluruhnya pasien kondisi kritis umumnya ya, tidak stabil, butuh terapi intensif, misalnya penggunaan ventilator dan sebagainya. Kemudian juga pasien membutuhkan bantuan pemantauan intensif, terutama pada pasien-pasien pasca bedah mayor. Kemudian juga pasien membutuhkan terapi intensif untuk atasi komplikasi akut, misalnya tumor ganas dengan komplikasi infeksi dan penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini terapis ICU harus memiliki kompetensi khusus di bidang perawatan intensif. Misalnya, terapi ICU harus mengenal beberapa kondisi dan gejala kritis
memahami proses penggunaan alat medis yang ada di ICU, kemudian juga memiliki tingkat pengawasan yang tinggi dan mampu bergerak cepat, tepat, dan akurat dalam mengatasi kondisi pasien, dan juga tentu memahami secara detail hal-hal yang berhubungan dengan medical screening, paling tidak simple medical screening. Nah, kemudian ini ada beberapa, ada 24 ya, macam rekomendasi tata laksana pasien di ICU, mulai dari apa, bahwa untuk meningkatkan perawatan di ICU perlu kerjasama tim, kemudian lakukan komunikasi dengan perawat ICU untuk mengkaji pasien, dan untuk memastikan pasien stabil atau tidak, ya, sampai berikutnya ada apa namanya itu, ada 24 ini ya, 24 item yang kita harus ikuti. Ini sebagai apa, rekomendasi dari pasien untuk dirawat di ICU. Nah, kemudian bagaimana tata laksana pasien di ICU? Yang jelas penyebab pasien masuk ICU yang pertama adalah dengan pertimbangan bahwa pasien ini perlu pemantauan khusus ya, atau pemantauan intensif kasus pasca operasi, operasi mayor tentunya. Jadi untuk memonitor, memantau tanda-tanda vitalnya, kemudian juga untuk memantau bagaimana apa kondisi pernapasan dan lain sebagainya. Kemudian juga pada pasien yang memiliki kondisi pernapasan atau jantung sebagai akibat komorbid. Kemudian juga ICU juga dapat memantau tanda-tanda vital secara cermat ya, dan dapat memberikan bantuan atau tindakan secara cepat dan lebih mudah. Ini beberapa kasus yang disarankan atau direkomendasikan masuk ICU ya, mulai infark miokard, kemudian stroke dan sebagainya. Nanti silakan dibaca di narasinya. Nah, kemudian berikutnya ini peralatan kesehatan di ICU, nanti silakan dibaca-baca ya, juga kegunaannya ada di narasi yang saya sertakannya. Mulai dari serang arteri dan intraarterial, kemudian apa, sphygmomanometer, monitor ECG, suction pump, terus sampai ke ini apa, sampai ada apa, bedside monitor ya, oksigen dan sebagainya ya. Sampai material dan bekal kesehatan lainnya yang digunakan, perban dan sebagainya. Nanti silakan dibaca-baca di apa, di narasi yang disampaikan. Berikutnya, bagaimana masalah etik dan legal di ICU. Di ICU ini kan pasien kadang-kadang ada yang tidak sadar ya. Ada yang tidak sadar atau kadang-kadang dia kritis ya. Kadang-kadang sudah apa, katakanlah kritis dan tidak tertolong. Nah, ini perlu perhatian khusus untuk masalah etik dan legal ya. Sebetulnya masalah etik dan legal terapi di ICU ya sama saja dengan apa tatanan perawat yang lain ya. Cuma ada hal-hal khusus ya, juga di ICU juga. Walaupun pasien tidak sadar, ya pasien juga berhak mendapatkan intervensi terbaik misalnya. Kemudian apa namanya itu harus dengan bahasa yang lembut terhadap pasien. Misalnya pasien menolak untuk dioperasi ya, untuk di fisioterapi, kita tidak mengatakan di catatan medik pasien menolak terapi, tapi kita catat misalnya pasien tidak bersedia terapi karena kelelahan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang banyak prognosis yang buruk dan mungkin tidak mampu bertahan di ICU. Ini kita juga diminta untuk merahasiakan, bukan merahasiakan, ini apa, tidak membicarakan masalah prognosis pasien dengan keluarganya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan pasien, kita bawa saja keluarga pasien untuk berkomunikasi tentang intervensi terapi yang kita berikan, manfaat dan tujuannya. Kita tidak usah bicara masalah apa, masalah ini apa, prognosisnya, dia ke depannya bagaimana, itu tidak disarankan. Baik, berikutnya bagaimana intervensi pada pasien di ICU ya. Sebelum melakukan intervensi, tentu kita perlu mendapatkan persetujuan atau informed consent ya. Tujuan informed consent tentu untuk perlindungan kepada pasien atas segala tindakan medis yang kita lakukan. Kemudian juga perlindungan terhadap tenaga kesehatan, terhadap hal-hal yang tidak terduga yang dapat merugikan pihak lain. Nah, kategori informed consent bisa dengan pernyataan, expression ya, lisan atau oral ya, ini tentu disampaikan pada keadaan normal, tapi bisa juga dianggap diberikan ya, implied atau tacit consent. Dianggap diberikan itu gini, misalnya dalam keadaan normal ya pasien mengatakan pada dokter bisa boleh dioperasi ya, walaupun dengan tanda-tanda apa, dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Tapi kalau pasien tidak sadar, dokter harus melakukan tindakan penyelamatan jiwa, keluarga tidak ada, itu dianggap diberikan. Kemudian dokter memberikan hal yang terbaik untuk pasien ya. Jadi tidak perlu jawaban langsung dari pasien, ini dianggap diberikan.
Nah, informed consent dapat diberikan dengan bahasa yang sempurna dan tertulis, bahasa sempurna lisan, kemudian bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, kemudian bahasa isyarat juga dianggap legal, pasien diam saja juga dianggap legal ya. Nah, ini tadi bentuk persetujuan tindakan medis ya, implied consent atau expression ya. Expression dinyatakan baik lisan maupun tertulis ya. Kalau implied itu dianggap diberikan ya pada kasus atau pasien tidak sadar tadi. Nah, rencana intervensi ini tentu kita memandang kasus di ICU sama dengan kasus yang lain. Ada 3 arah yang kita pandang ya. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan atau penyakit pasien atau kondisi pasiennya. Nah, tahap ini Surapi memahami betul bagaimana pengertian kondisinya, klasifikasi, prevalensi, sampai faktor etiologi dan mekanik ya untuk kondisinya. Kemudian baru prosedur assessment, mulai dari pemeriksaan fisioterapi, history taking, screening dan sebagainya, pemeriksaan penunjang, penetapan diagnosis, dan prognosis fungsional. Ini silakan nanti dibaca di narasinya. Kemudian juga intervensi terapi ya yang dilakukan ya, rencana intervensi tentu berdasar pada target yang dibuat ya, target rencana intervensi sesuai dengan dengan body structure, body function. Jadi target intervensi sesuai dengan analisis ICF. Ada body structure and function impairment target, kemudian activity limitation and participation restriction target, dan ada contextual target. Baru kita lakukan prosedur intervensi. Ini masih kita bagi 2, apakah kondisinya dilakukan tindakan medis operatif atau tidak. Nah, ini masing-masing kita bisa merencanakan tindakan prosedur intervensi yang kita berikan. Jangan lupa di tengah-tengah intervensi perlu edukatif ya pada pasien atau keluarganya. Kemudian juga melakukan reevaluasi dan mendokumentasikan segala sesuatu yang kita lakukan. Berikutnya ini prosedur intervensi untuk beberapa kasus. Di sini sebenarnya ada 7 kasus yang saya sertakan ya, cuma hanya 1 yang saya contohkan, yaitu luka bakar ya. Ada 7 kasus, antara lain ada luka bakar, stroke, gagal ginjal, infak miokard, kemudian nyaris tenggelam, pembedahan jantung, dan cedera otak atau traumatis. Misalnya pada kasus luka bakar ya. Nah, ini kita ngerti dulu, paham dulu ya. Ini pasien biasanya masuk ICU bila rumah sakit tidak memiliki unit luka bakar. Kan di rumah sakit kadang-kadang ada unit luka bakar sendiri ya. Nah, bagi rumah-rumah sakit yang tidak memiliki unit luka bakar, biasanya pasien luka bakar yang meluas, ekstensif gitu, itu dimasukkan ke ICU. Nah, tindakan awal tentu untuk menyelamatkan jiwa, mencegah infeksi, dan atau menstabilkan kondisinya. Baru intervensi terapi yang untuk luka bakar bisa fisioterapi paru, pernapasan, perawatan luka, positioning ya, kemudian latihan range of motion, mobilisasi di bed, ambulasi, dan sebagainya. Nanti detailnya silakan dilihat di narasi ya. Kemudian tindakan pencegahan dan pertimbangan untuk intervensi terapi, kita bisa saran misalnya untuk luka bakar harus diletakkan pada tempat tidur khusus ya. Nah, kadang-kadang ini kesulitan terapi karena tempat tidurnya lebar atau sisinya keras, sulit terapi itu menjangkau pasien. Ini kita harus adaptasi dengan kondisi ini. Kemudian juga melakukan intervensi secara hati-hati, jadi meminimalkan waktu kontak dengan area cedera, luka bakarnya itu kita minimalisir ya, jangan kita pegang lama ya. Kemudian juga mengembalikan pasien ke posisi semula setelah melakukan intervensi. Kadang-kadang terapi dilibatkan pada perawatan luka menggunakan electrical simulasi, ya, ultrasound dan sebagainya. Nah, untuk kasus berikutnya seperti stroke juga sama penata laksanaannya ya. Jadi pertama kita pahami pengertian ya, pemahaman kondisi, kita lakukan intervensi dan tindakan pencegahan atau pertimbangan intervensinya apa. Jadi kita bisa lakukan ya. Ada 7 kasus, ini bisa dilihat gambar-gambar di ICU ya, kira-kira seperti ini ya. Ini pasien dengan bedside monitor dengan beberapa peralatan monitor ya. Nah, ini juga ada beberapa peralatan ICU yang bisa digeser atau didorong. Juga cara mendorongnya harus hati-hati. Dipegang alatnya ya, bukan pendorongnya dipegang ya. Ini kondisi pasien ya, kita meskipun pasien tidak sadar, kita harus tetap berbisik kepada pasien ya. Karena indera pendengar itu adalah indera yang terakhir yang diangkat apabila pasien meninggal gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk detailnya nanti silakan dibaca pada narasinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.